sekarang kita akan melanjutkan sirah nabawiyah, cerita tentang kelahiran baginda Nabi besar Muhammad SAW, kemudian penyusuan beliau, ibu susuan beliau, kemudian masa kecil beliau, termasuk ketika beliau dititipkan di perkampungan namanya Bani Sa'ad dan terjadi pembelahan dada oleh malaikat pada waktu itu sehingga beliau dikembalikan ke ibunya. Baik, kita mulai dari tahun kelahiran Nabi besar Muhammad SAW. Seperti yang kita ketahui, Nabi Muhammad itu lahir 12 Rabiul Awal. Tahun hijriahnya belum dimulai. Kalau tahun masehinya 570 Masehi. Jadi sekitar abad ke-6 setelah Isa Al-Masih, dan bulannya itu 10 Agustus kalau Masehinya. Jadi kalau kita 17 Agustus itu memperingati hari kemerdekaan bangsa Indonesia, kalau Nabi lahirnya adalah 10 Agustus 570 Masehi, atau kalau hijriahnya walaupun belum dimulai pada waktu itu tetapkan dengan 12 Rabiul Awal. Jadi Rabi itu bulan semi. Jadi bulan semi itu, musim semi itu tidak panas, tidak dingin, gitu. Enak cuacanya. Lahir tahun gajah. Kenapa disebut tahun gajah? Seperti yang kita ketahui, tahun di mana Abraha al-Ashram namanya, seseorang yang berasal dari negeri Yaman pada waktu itu ingin menyerang Ka'bah. Karena pada waktu itu ceritanya Abraha ini membuat sebuah kuil yang ingin menjadi tandingannya Ka'bah agar diziarahi orang, tetapi kuilnya tidak diziarahi, sehingga dia marah. Agar kuilnya dikunjungi, dia ingin menghancurkan Ka'bah yang ada di Makkah. Dan kita tahu kisah selanjutnya, akhirnya Abraha tidak bisa menghancurkan Ka'bah karena dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Pasukan Abraha yang kemudian pada waktu itu membawa pasukan gajah dihancurkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan mengutus burung ababil dan dilempar dengan kerikil-kerikil kecil, batu api, sehingga mereka kemudian meninggal semuanya, tidak bisa menyerang Ka'bah. Itu terjadi pada tahun kelahiran Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik. Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ayahnya bernama Abdullah, dari seorang kakek bernama Abdul Muttalib. Abdul Muttalib ini adalah orang yang terpandang di suku Quraisy. Karena apa? Pada waktu itu sudah ada istilahnya haji yang memang sudah diwariskan dari Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail, sampai itu sudah ada haji. Dan Abdul Muttalib ini menjadi ketua orang yang kemudian memberikan makanan dan minuman kepada jemaah haji yang datang pada waktu itu. Jadi Abdul Muttalib ini menjadi ketua, di mana orang-orang Quraisy pada waktu itu mengumpulkan harta yang sangat banyak. Jadi tiap orang dari suku Quraisy menyumbang, tergantung kekuatan ekonominya. Disumbang, dikumpulkan uang itu. Uang itu kemudian digunakan untuk melayani tamu-tamu Allah yang pada waktu itu sedang berhaji ke Baitullah. Itu ketuanya adalah Abdul Muttalib. Jadi Abdul Muttalib ini terpandang. Tapi Abdul Muttalib ini tidak mempunyai anak, lama tidak punya anak, dan anaknya hanya satu, yaitu namanya Haris. Ketika anaknya cuma satu, Abdul Muttalib kemudian bernadar, "Ya Allah, kalau nanti anak saya sampai 11, artinya lebih dari 10, maka satu anak saya akan saya korbankan kepada engkau, akan disembelih." Begitu. Akhirnya terbukti setelah nadar itu, terus Abdul Muttalib ini mempunyai anak sampai berjumlah 10. Di antara anak dia adalah Abdullah, ayah daripada baginda Nabi Muhammad SAW. Nah, ketika dia harus melaksanakan nadarnya ini untuk menyembelih salah satu anaknya, pada waktu itu kebiasaannya orang Quraisy itu mengundi. Jadi nama-nama anaknya itu ditaruh di sebuah wadah, ada seperti panah begitu ya, itu diundi. Kalau keluar namanya, itu yang kemudian akan disembelih.
Setelah dikocok, diundi, ternyata yang keluar adalah namanya Abdullah. Padahal Abdullah ini adalah anak kesayangan dari Abdul Muthalib, anak kesayangan beliau. Akhirnya sedihlah Abdul Muthalib, kenapa yang keluar namanya Abdullah. Tapi karena sudah nadar, sudah berjanji, maka harus dilaksanakan. Tetapi kemudian pada waktu itu akhirnya orang dekat daripada Abdul Muthalib memberikan saran, gimana kalau kita minta tawaran. Padahal itu minta ke tukang-tukang peramal untuk kemudian gimana caranya agar Abdullah ini bukanlah orang yang kemudian disembelih begitu. Akhirnya tanya ke orang peramal pada waktu itu, bisa Abdullah tidak disembelih, tapi kamu harus menebusnya dengan 10 ekor unta. Artinya bagaimana? Jadi nanti dikocok lagi yang dua anak panah, yang satu unta, yang satu Abdullah. Kalau yang keluar nanti unta, maka kamu harus menyembelih 10 unta. Dikocok lagi, kalau masih keluar Abdullah, maka kamu harus menambah 10 unta lagi. Kalau namanya Abdullah, tambah 10 lagi begitu. Kalau nanti keluar unta, maka nanti unta itu yang disembelih sebanyak berapa kali dia keluar namanya Abdullah. Setelah dikocok, tetap keluar namanya Abdullah, 10 ekor unta. Dikocok lagi, keluar lagi Abdullah, 20 ekor unta. Dikocok terus sampai keluar unta itu setelah kocokan yang ke-10. Jadi Abdul Muthalib harus menebus Abdullah ini dengan 100 ekor unta yang disembelih pada waktu itu. Jadi sehingga selamatlah Abdullah dari penyembelihan itu dan ditebus oleh Abdul Muthalib dengan 100 ekor unta. Nah, karena kebiasaan pada waktu itu berdagang, orang Quraisy ini berdagang di musim panas, mereka berdagang ke negeri Syam, negeri yang sekarang menjadi Palestina, Yordania, itu namanya negeri Syam. Kalau musim dingin mereka berdagang ke negeri Yaman. Pada saat berdagang ke negeri Syam ini, anak-anak dari Abdul Muthalib ini diundi siapa yang sekarang berdagang ke negeri Syam. Setelah diundi, keluarlah nama Abdullah. Itu akhirnya Abdullah pergi berdagang ke negeri Syam. Nah, ini pada waktu Abdullah berangkat ini, dia sedang istrinya Aminah, ibu Nabi besar Muhammad SAW, sedang mengandung 2 bulan. Jadi ketika usia kandungan Nabi 2 bulan, Abdullah berangkat berdagang ke negeri Syam. Qadarullah, ketika pulang dari berdagang itu, beliau sakit, sehingga karena perjalanan antara Syam dan Makkah itu melewati Madinah, sehingga beliau karena sakit akhirnya tinggal di salah satu rumah pamannya yang ada di Madinah. Mendengar Abdul Muthalib mendengar anaknya bahwasanya sakit, akhirnya mengutus anaknya bernama Al-Haris untuk menjenguk putranya Abdullah. Tetapi belum sampai ke Madinah, sudah terdengar kabar bahwa Abdullah ini wafat. Pas ketika baginda Nabi 2 bulan di kandungan. Akhirnya Nabi besar Muhammad SAW ditinggal ayahnya Abdullah ini sejak 2 bulan di kandungan. Setelah itu Aminah sendirian, sehingga lahirlah Nabi Muhammad SAW di tahun gajah tadi. Ketika beliau lahir, kebiasaan orang Arab pada waktu itu adalah menyusukan anaknya kepada orang lain. Jadi ada 3 orang yang kemudian dalam sejarah menyusui baginda Nabi besar Muhammad SAW. Yang pertama adalah ibu beliau sendiri, yaitu Aminah bintu Wahab. Yang kedua adalah Suwaibah. Suwaibah ini adalah budak daripada Abu Lahab yang dimerdekakan ketika mendengar dari budaknya itu bahwasanya anak dari anak saudaranya Abdullah ini mempunyai anak laki-laki. Yang ketiga adalah ibu susuan beliau, yaitu Halimah As-Sa'diyah. Jadi ada 3 orang mulia yang kemudian menyusui baginda Nabi Muhammad SAW. Pertama, ketika beliau ingin disusukan, biasanya orang yang menyusui anak-anak orang Quraisy itu mencari anak yang punya ayah. Kenapa punya ayah? Biar dapat uang. Kalau nggak ada ayahnya, kurang, nanti gajinya kurang, tidak ada yang memberikan uang kepada ibu susuan yang menyusui itu. Akhirnya
Akhirnya Nabi Muhammad ini nggak ada yang milih. Kenapa? Dia adalah anak yatim. Anak yatim tidak menjadi prioritas karena orang yang menyusui anak-anaknya orang Quraisy ini ingin mendapatkan uang dari ayahnya, sedangkan anak ini adalah yatim, sehingga tidak ada yang mengambil baginda Nabi Muhammad SAW pada waktu itu. Tidak ada yang mengambil Nabi Muhammad kecuali ada seseorang yang berasal dari perkampungan namanya Halimah. Berasal dari kampung namanya Bani Sa'ad, sehingga nama beliau Halimah As-Sa'diyah. Dia datang bersama suaminya dan bayi kecilnya. Punya bayi juga, perempuan. Bayi kecilnya ini menangis. Kenapa? Susu yang ada di ASI daripada Halimah ini sedikit. Dia datang bersama suaminya, melihat Nabi, kemudian ragu, ini mau diambil enggak? Tapi ini Halimah juga dalam keadaan bingung. Kalau nggak diambil, dia pulang ke kampungnya dengan tanpa membawa bayi. Tidak ada yang membayarnya nantinya. Akhirnya setelah bingung, diberi saran oleh suaminya, diambil saja. Mudah-mudahan bayi ini menjadi berkah bagi kita. Dan perkampungan Bani Sa'ad pada waktu itu dikenal dalam sejarah sedang dalam kondisi kekeringan. Tidak ada hijau-hijauan, kekeringan. Hanya dibawalah Halimah membawa baginda Nabi besar Muhammad SAW ke perkampungannya, disusui di sana sampai genap Nabi berusia 2 tahun. Ketika selesai penyusuan selama 2 tahun, dikembalikan lagi ke ibundanya Aminah. Tetapi sampai di Mekah, akhirnya Halimah ini menawarkan, bagaimana kalau saya bawa lagi? Karena sekarang di Mekah ini ramai, kemudian ada wabah cacar, takutnya anak ini kemudian terkena penyakit. Dan beliau sangat sayang kepada anak ini, karena sejak kedatangan baginda Nabi besar Muhammad SAW, itu yang awalnya ASI dari Halimah ini sedikit sekali, akhirnya langsung mengalir deras. Untanya Halimah yang kurus itu kemudian tiba-tiba mampu, karena orang Arab minum susu pada waktu itu, susu unta dan lain-lain, susu daripada untanya mengalir dengan deras, dan perkampungannya itu kemudian berubah menjadi perkampungan yang menghijau berkat kedatangan baginda Nabi besar Muhammad SAW. Akhirnya diminta lagi, walaupun sudah 2 tahun, diminta lagi hingga genap nanti usia Nabi itu ketika dikembalikan kepada Aminah berusia 5 tahun. Jadi sampai usia 5 baru dikembalikan. Nah, ketika usia Nabi 4 tahun terjadilah yang kita kenal dengan proses pembedahan dari dada Nabi. Jadi pada waktu itu Nabi besar Muhammad SAW sedang bermain bersama anak-anak kecil. Tiba-tiba ada 2 orang laki-laki berbaju putih memegang Nabi, kemudian menelentangkan Nabi, kemudian membawa sebuah bejana yang isinya adalah air Zam-Zam. Kemudian dibedahlah jantung Nabi, dikeluarkan, dicuci dengan air Zam-Zam, dikembalikan lagi. Itu terjadi pada usia 4 tahun. Dan ini diceritakan dalam sejarah, anak-anak yang melihat kondisi itu, teman-teman Nabi, teman-teman kecil Nabi, kembali kepada Halimah dengan mengatakan, Muhammad telah dibunuh. Akhirnya mereka bingung. Akhirnya Nabi Muhammad pulang, dan wajah Nabi Muhammad dalam keadaan pucat pada waktu itu. Karena kejadian ini, akhirnya suami daripada Halimah As-Sa'diyah bilang, bagaimana kalau kita kembalikan saja anak ini kepada ibunya, karena kita takut terjadi apa-apa. Karena waktu itu kalau andaikan kabar bahwasanya Nabi itu dibelah dadanya terdengar oleh peramal-peramal Yahudi, yang memang orang-orang Yahudi itu mengetahui sifat-sifat Nabi akhir zaman yang akan lahir, mungkin akan disakiti atau dibunuh. Akhirnya dikembalikan Nabi Muhammad SAW ketika beliau usianya 5 tahun kepada ibunya. Ketika dirawat ibunya sendirian, genap usia Nabi 6 tahun, ibunya ini meninggal. Waktu itu Nabi Muhammad beserta ibunya dan salah satu pembantu beliau mengunjungi kota Madinah untuk mengunjungi paman-paman daripada ibunda Aminah. Nah,
qadarullah sampai di Madinah ini akhirnya ibu beliau sakit dan meninggal, sehingga meninggal bukan di tempat tinggalnya tapi meninggal di Madinah. Jadi antara ayah baginda Nabi yaitu Abdullah dan Aminah, dua-duanya sama-sama meninggal di kota Madinah. Akhirnya Nabi meninggal, ibunya usia 6 tahun, sehingga beliau pada waktu itu yang kita kenal dengan yatim piatu. Dari usia 6 tahun sampai 8 tahun ini Nabi Muhammad dipelihara oleh kakeknya Abdul Muthalib. Ketika usia beliau 8 tahun, Abdul Muthalib pun meninggal, sehingga pengasuhan Nabi Muhammad SAW berpindah kepada pamannya yaitu Abu Thalib. Abu Thalib diberikan umur yang sangat panjang hingga Nabi besar Muhammad SAW ini meninggal. Abu Thalib 3 tahun sebelum beliau hijrah kepada Madinah. Itu adalah ringkasan daripada sejarah Nabi besar Muhammad SAW sejak beliau lahir, penyusuan, kemudian menjadi anak yatim, peristiwa pembelahan dada. Sekarang kita ingin belajar apa hikmah daripada Nabi besar Muhammad SAW. Yang pertama, kenapa beliau dilahirkan dalam keadaan yatim. Dalam buku Fiqh Sirah menurut Syekh Sa'id Ramadan Al-Buti mengatakan, kenapa beliau dilahirkan dalam keadaan yatim? Yang pertama adalah agar Nabi Muhammad SAW ini tidak kemudian dari masa kecilnya menjadi anak yang dimanja dengan harta ataupun dengan kedudukan posisi kedua orang tuanya. Karena apa? Nabi Muhammad SAW ini kelak akan menjadi nabi panutan seluruh umat manusia. Jangan sampai ada orang yang kemudian mengatakan, oh pantas saja Nabi Muhammad sikapnya seperti itu, kan punya ayah Abdullah yang demikian, punya kakek Abdul Muthalib. Jadi menghilangkan semua prasangka bahwasanya kemuliaan Nabi itu didapatkan dari pendidikan orang tuanya. Jauh dari itu. Siapa kemudian yang langsung mendidik Nabi besar Muhammad SAW, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak ada sama sekali Nabi Muhammad itu mendapatkan kenikmatan duniawi karena beliau lahir dalam keadaan miskin, karena yatim, ditinggal ayahnya sejak 2 bulan di kandungan, ibunya meninggal saat beliau 6 tahun. Jadi tidak sama sekali mendapatkan kenikmatan baik harta dari kedua orang tuanya ataupun posisi, ataupun dia mendapatkan privilege daripada dua orang tuanya ini. Ini yang pertama. Jadi Nabi Muhammad SAW menjadi anak yang tumbuh hanya mendapatkan pengasuhan daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kalau kita kenal sekarang kan ada kata-kata aji mumpung. Aji mumpung itu bagaimana? Kalau dia adalah anak seorang pejabat, anak seorang pengusaha, anak seseorang yang mempunyai kedudukan di kaumnya, anaknya sangat mudah kemudian untuk diberikan kesempatan yang sama. Anak pejabat sangat mudah anaknya nanti menjadi pejabat. Anak pengusaha, anaknya mungkin menjadi pengusaha. Tapi Nabi besar Muhammad SAW dari kecil sudah tidak dirawat daripada orang tua. Bahkan beliau dirawat oleh pamannya sampai usia sangat besar. Pamannya Abu Thalib. Jadi Abu Thalib ini mempunyai banyak anak. Ketika Nabi besar Muhammad SAW bersama putra-putranya Abu Thalib, ini beliau tahu diri, beliau ini bukan anak kandung dari Abu Thalib, posisinya hanya ponakan. Jadi beliau tidak ingin menyusahkan pamannya, sehingga sejak waktu kecil Nabi besar Muhammad SAW ini sudah bekerja. Bekerjanya apa? Beliau mengambil upah yang sangat kecil dari menggembalakan kambing-kambing orang Mekah pada waktu itu. Jadi orang Mekah pada waktu itu punya kambing, sehingga Nabi besar Muhammad SAW mengambil upah sedikit. Masih kecil beliau membawa kambing-kambing itu ke padang rumput untuk dijaga dan dapat upah daripada hal tersebut. Nah, ini yang dilakukan Nabi. Jadi sejak kecil Nabi besar Muhammad SAW ini kemudian tidak ingin menyusahkan orang. Termasuk juga
termasuk dari khususiyah Nabi besar Muhammad SAW, diceritakan bahwasanya Nabi itu ketika disusui oleh Halimah As-Sa'diyah punya saudara susuan perempuan. Itu Nabi besar Muhammad SAW diceritakan misalkan disusui di ASI yang sebelah kanan. Itu kalau ditaruh di sebelah kiri, yang punyanya saudara susuannya itu nggak maunya hanya yang sebelah kanan. Jadi dari kecil sudah dipelihara oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian Nabi besar Muhammad SAW ini tidak mengambil haknya orang lain, termasuk bekerja dan ketika berada dalam asuhan Abu Thalib. Itu yang pertama. Yang kedua, kenapa Nabi Muhammad SAW dilahirkan dalam keadaan yatim? Agar nanti tidak ada jalan bagi orang-orang yang kemudian benci terhadap Islam mengatakan bahwasanya semua hal yang diketahui oleh Nabi besar Muhammad SAW itu mendapatkan pengajaran dari kedua orang tuanya. Jadi kita tertutup jalan itu. Tidak bisa mengatakan, oh iya, kenapa dia mendapatkan wahyu? Ya, karena dia dulu belajar kepada ayahnya, belajar kepada ibunya. Tidak demikian. Dari kecil Nabi besar Muhammad SAW sudah dilahirkan dalam keadaan yatim, sehingga beliau tidak mendapatkan pengajaran baik dari ayahnya maupun dari ibunya. Hidup jauh pada waktu itu, bahkan di perkampungan Bani Sa'ad. Kemudian di antara hikmahnya juga, kenapa Nabi dilahirkan dalam keadaan yatim? Agar menjadi suri tauladan bagi kita. Kenapa? Anak yatim itu jangan dianggap sebelah mata. Ada contoh anak yatim yang kemudian mampu menjadi nabi, anak yatim yang kemudian menjadi orang yang sangat sukses, yaitu baginda Nabi besar Muhammad SAW. Ini pelajaran bagi kita. Anak yatim itu jangan kemudian dipandang sebelah mata. Bahkan Nabi Muhammad menyarankan kita menanggung daripada anak yatim dan nanti mendapatkan posisi yang sangat dekat dengan baginda Nabi. Nabi bersabda, "Ana wa kafilul yatim kahataini fil jannah." Aku dan orang yang menanggung anak yatim posisinya sedekat ini nanti di surga. Artinya apa? Orang yang kemudian menanggung anak yatim akan mendapatkan posisi yang sangat dekat dengan Nabi. Anak yatim yang kemudian kita berikan pengajaran yang baik, kita berikan dia pendidikan, tidak menutup kemungkinan ketika dia menjadi besar akan menjadi seorang tokoh. Ini tidak menutup kemungkinan. Jadi kita jangan memandang sebelah mata pada anak yatim, karena Nabi besar Muhammad SAW seorang yatim kemudian menjadi seorang tokoh yang sangat berjasa dalam Islam. Bahkan beliau adalah khairul anbiya wal mursalin, paling baiknya nabi dan utusan. Itu hikmah daripada Nabi besar Muhammad SAW dilahirkan dalam keadaan yatim. Hikmah berikutnya adalah Nabi besar Muhammad SAW itu adalah sumber daripada keberkahan. Ini terbukti tadi dari kisah ketika diambil oleh Halimah As-Sa'diyah, langsung kemudian yang kampungnya itu kekeringan langsung menjadi kampung yang subur. Unta-unta bisa makan rumput, sehingga kalau untanya kenyang menyebabkan air susunya itu banyak, sehingga orang-orang pada waktu itu tidak lagi mengalami kesusahan ketika kedatangan baginda Nabi Muhammad di perkampungan Bani Sa'ad. Jadi Nabi Muhammad adalah sumber keberkahan. Walaupun kita tidak boleh kemudian tetap kita meyakini bahwasanya Allah Subhanahu wa taala adalah pemberi rezeki. Tetapi Nabi Muhammad adalah salah satu sebab kita diturunkan rahmat oleh Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana ayat dalam Al-Qur'an, "Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin." Tidaklah kami mengutusmu wahai Muhammad kecuali menjadi rahmat untuk alam semesta. Jadi Nabi Muhammad ketika lahir akhirnya membuat kampung yang awalnya tadi kekeringan menjadi kampung yang penuh dengan hijau-hijauan. Di sini kita juga bisa mengambil sebuah kesimpulan yang ulama mengatakan, apabila kita ingin sholat istisqa, sholat meminta hujan, maka kita boleh kemudian mengambil wasilah untuk meminta doa daripada ahlul bait, meminta doa daripada ahlul baitnya Nabi besar Muhammad SAW dan juga daripada sholihin. Jadi kita meminta doa ketika sholat istisqa itu baik kepada ahlul bait Nabi Muhammad SAW ataupun kepada sholihin. Itu yang kedua.
Yang ketiga, peristiwa pembedahan dada Nabi besar Muhammad SAW. Hikmahnya apa? Apakah kemudian ketika Nabi besar Muhammad dibelah dadanya, kemudian dikatakan kami akan menghilangkan hadzus syaitan, bagian syaitan daripada hati kamu itu? Apakah ini hakikat ataupun hanya majaz? Artinya apa? Andaikan dengan mengambil bagian yang ada di dalam jantung itu, dioperasi, diambil salah satu bagian yang jahat di situ, maka orang menjadi baik, niscaya akan banyak pada era ini orang-orang yang operasi jantung dibersihkan, diambil bagian jahatnya sehingga dia menjadi baik. Andaikan itu adalah makna hakikat ketika Nabi besar Muhammad dicuci jantungnya. Menurut Syekh Ramadan Al-Muti ini bukan makna hakikat. Makna hakikat bagaimana? Pembersihan itu bukan kemudian Nabi dibersihkan kemudian dihilangkan sifat-sifat jahat dengan cara pembersihan itu, tetapi ini adalah sebuah pengkhabaran, sebuah iklan kepada kita bahwasanya Nabi Muhammad SAW ini adalah seseorang yang maksum, yang dijaga oleh Allah sejak masa kecil, dan nanti ketika dia besar akan mendapatkan sebuah perintah yang sangat agung. Jadi sudah dimulai dari kecil kejadian-kejadian luar biasa. Kejadian luar biasa kepada para nabi ini namanya irhas. Jadi kalau mukjizat, kejadian luar biasa ketika sudah menjadi nabi. Tapi kejadian-kejadian luar biasa ketika seseorang belum diangkat menjadi nabi namanya irhas. Jamaknya irhasot. Jadi bukan kemudian ketika dicuci itu menghilangkan bagian syaitan daripada jantung kita dan kita menjadi baik. Niscaya kalau itu terjadi, kita akan banyak orang yang operasi, ketika dioperasi dihilangkan bagian jahatnya, lantas orang itu bisa menjadi baik. Bukan itu, tapi menurut beliau Syekh Ramadan Al-Muti ini adalah sebuah pengkhabaran, sebuah iklan daripada Allah Subhanahu wa taala bahwasanya nabi ini adalah orang yang maksum, orang yang terpilih yang sudah dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala sejak beliau kecil. Itu adalah hikmah-hikmah. Di antara hikmahnya juga adalah bahwasanya yang seperti yang sudah saya jelaskan kemarin, Nabi besar Muhammad SAW itu adalah orang yang terlahir sebagai bangsa Arab. Jadi hikmahnya juga bahwasanya kita mengetahui di sini adalah kemuliaan bangsa Arab karena baginda Nabi besar Muhammad SAW berasal dari situ. Walaupun seperti yang sudah saya jelaskan, ini tidak menafikan oknum-oknum yang kemudian tidak kita anggap sebagai bagian dari orang Arab yang baik ini. Di zaman Nabi pun ada orang-orang jahat seperti Abu Lahab dan lain-lain, sehingga kita tetap menghormati bangsa Arab sebagai bangsa diturunannya baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu adalah keturunan Nabi Allah Ibrahim dan Ismail. Jadi beliau itu adalah Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim bin Abdi Manaf bin Qusay bin Kilab bin Murrah bin Ka'ab bin Lu'ay bin Ghalib bin Fihr bin Malik bin Nadr bin Kinana bin Khuzaimah bin Mudrikah bin Ilyas bin Mudar bin Nizar bin Ma'ad bin Adnan. Jadi dari Muhammad sallallahu alaihi wasallam sampai Adnan ini ulama sepakat inilah nasab beliau yang mulia. Dan para sejarawan sepakat bahwasanya Adnan ini adalah termasuk daripada anak keturunan daripada Sayyidina Ismail alaihissalam. Sayyidina Ismail keturunannya Ibrahim. Jadi orang Arab itu terlahir daripada dzurriyyah daripada Nabi Ibrahim alaihissalam melalui Ismail. Kalau orang Yahudi itu keturunan daripada Yakub. Jadi sama-sama dari Nabi Ibrahim tapi beda ibu, dari beda ibu. Jadi Nabi Ibrahim itu punya dua orang istri. Jadi Sarah sama Hajar. Nah, Sarah ini yang melahirkan Ishak dan keturunannya menjadi orang Yahudi. Yang Sayyidina Hajar ini yang kemudian ditinggal oleh baginda Nabi Ibrahim, ditinggal di Mekah. Ketika itu kemudian melahirkan Ismail dan beranak pinak menjadi orang Arab yang kita tahu sekarang itu. Nah, jadi ini adalah
cerita sirah nabawiyah dan hikmah yang bisa kita ambil daripada Nabi besar Muhammad SAW sejak beliau dilahirkan dalam keadaan yatim, kemudian bangsa Arab dan keutamaannya, dan juga kejadian ketika beliau berada di Bani Sa'ad ketika pembelahan dan